Mengerti, Hamid berkata dengan penuh semangat, aku akan mengaturnya. Saudara, aku akan berkomunikasi denganmu tepat waktu. Kamu harus memastikan bahwa telepon terbuka. Saudara, kamu juga dapat bertahan dari gelombang ini. Itu semua tergantung padamu. Tama dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, teleponku akan menyala 24 jam sehari. Selama kamu menelepon, aku harus menjawab dalam hitungan detik. Oke saudaraku, dengan kata-katamu aku lega. Kamu menunggu kabar baikku. Bagus. Semoga kemenangan besar untukmu. Tama selesai berbicara, dan baru kemudian menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, Alena di sisi penumpang bertanya dengan wajah terkejut, sayang, siapa yang memanggilmu? Kenapa ada perang yang terjadi? Tama berkata, sayang kamu salah paham, bukan apa perangnya, ini permainannya. Seorang temanku baru-baru ini kecanduan permainan militer, dan seseorang akan menyerang markasnya dengan pasukan. Dia tidak tahu bagaimana mengatur pasukannya, jadi dia memanggilku untuk bertanya. Ketika Alena mendengar penjelasan ini darinya, dia tidak ragu. Bagaimanapun, dia tumbuh hidup di era yang damai, dan hal-hal seperti berperang benar-benar terlalu jauh darinya. Jika Tama benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar membantu seorang teman di Suriah berperang, dia malah akan berpikir bahwa Tama mengolok-oloknya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, jadi temanmu sangat suka bermain game, hanya hal kecil, dan memanggilmu untuk meminta nasihat. Tama mengangguk dan berkata, sayang, kamu tidak tahu, permainan diatur menjadi sangat kejam. Tidak peduli berapa lama kamu akan menghabiskan dalam permainan sebelum terkubur dalam pengembangan, sekali kamu gagal, tidak ada apa-apa. Jadi setiap perang kamu harus mencoba untuk menang. Jika tidak, kamu harus memulai dari awal lagi. Alena tertawa, aku mengerti. Tidak ada yang mau mencurahkan energinya ke dalam air, seperti masa lalu bermain game melompat. Tidak peduli seberapa jauh kamu melompat, sekali kamu gagal, kamu harus memulai dari awal lagi. Baik, Tama melihat waktu, mengemudikan mobil ke jalan utama, dan berkata, sayang, aku akan mengirimmu ke perusahaan dulu. Alena menjawab dan tersenyum, oke. Saat ini, pangkalan Hamid jauh di pegunungan Suriah adalah tempat yang tegang dan sibuk. Semua prajurit menggunakan kecepatan tercepat untuk menyambut perang yang akan datang di bawah matahari terbit. Helikopter tempur Hamid satu-satunya telah lepas landas dan mulai memindahkan beberapa peralatan dan material yang lebih penting di dalam pangkalan ke lubang anti lereng di tengah gunung. Prajurit juga mulai memasuki lubang secara tertib di bawah komando perwira di semua tingkatan. Sementara tim konstruksi yang masih bekerja sekarang, serta prajurit dari batalion teknik, juga mulai menyelesaikan semua peralatan secepat mungkin. Mereka bisa. Pada saat yang sama, pengintai dari garis depan mengirim kembali berita bahwa pihak lain tidak bergerak terlalu cepat. Meskipun kendaraan lapis baja dapat bermanuver dengan cepat, beberapa ribu tentara itu, sebagian besar harus mengandalkan berjalan kaki. Dan gerobak sudah dimuat dengan sejumlah besar persediaan, dan diderek dengan artileri di belakang. Di jalan pegunungan yang berliku ini, kecepatan pergerakannya tidak lebih cepat dari berlari. Hal ini membuat Hamid semakin lega. Sisi lain datang dengan agresif, tetapi juga cukup lambat. Mungkin juga di mata pihak lain, mereka sudah menjadi daging dari mulut mereka, jadi mereka sama sekali tidak cemas. Dan pihak lain tidak takut akan pelariannya, karena tujuan mereka adalah menghancurkan markasnya, sejauh mungkin melenyapkan pasukannya, sedangkan untuk kematiannya sendiri, itu tidak masalah. Bagi Hamid, kekuatan oposisi pangkalan adalah segalanya. Ada pangkalan yang mereka dapat memiliki fondasi kehidupan. Begitu mereka kehilangan perlindungan pangkalan, mereka akan seperti anjing, hanya dapat dipukuli secara pasif. Dan jika tentara di bawah Hamid dimusnahkan 70 hingga 80%, maka Hamid tidak akan memiliki kemungkinan untuk berbalik,
maka dia hanya bisa bersembunyi, lelah dengan berlari, tidak lagi memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balik, atau menyebabkan ancaman apapun. Jadi pasukan salib ini tidak terburu-buru. Mereka juga tahu bahwa Hamid telah menemukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak peduli. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hamid sekarang bukanlah Hamid sebelumnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Kesombongan pihak lain memberi Hamid lebih dari 1 jam waktu bernapas. Setelah lebih dari 1 jam, semua orang di pangkalan ini, semua mundur ke lubang bak slope. Semua rumah di dalam pangkalan menjadi dekoratif, dan semua barang berharga dan berguna di dalamnya juga diambil dengan segala cara. Beberapa peralatan pembangkit listrik besar awalnya terlambat untuk dibongkar, tetapi juga karena waktu lebih dari 1 jam, secara teratur diangkat darurat menggunakan helikopter dan dikirim ke lubang lereng belakang. Ada beberapa peralatan teknik yang benar-benar tidak bisa dimasukkan, kemudian langsung diterbangkan ke utara dari pangkalan. Prajurit Hamid pada saat ini berada di lubang lereng belakang, duduk dengan tertib untuk memeriksa senjata dan amunisi, siap untuk menyerang kapan saja untuk menghadapi pertempuran. Ketika semuanya sudah siap, pengintai garis depan mengirim kembali informasi terbaru bahwa pasukan lawan telah berhenti di daerah lembut 20 km jauhnya dalam garis lurus. Pada saat yang sama, lebih dari 30 artileri traktor trailer lawan mulai terbuka di tempatnya. Hamid tahu betul bahwa ini harus menjadi posisi artileri yang dipilih pihak lain, dan setelah mereka membuka artileri dan bersiap untuk menyerang, putaran pertama penembakan akan dimulai. Sementara artileri dikerahkan, musuh meninggalkan lebih dari 2.000 tentara untuk mempertahankan posisi artileri, dan 5.000 infanteri yang tersisa, segera di bawah jalur kendaraan lapis baja, terus bergerak menuju pangkalan Hamid. Ketika Hamid mendengar berita ini, hatinya tersentak dan dia berpikir, infanteri benar-benar bergerak mendekati saya. Mereka pasti bersiap menggunakan artileri untuk menembakku terlebih dahulu. Dan ketika penembakan selesai, ketika 5.000 infanteri ini berada di gerbang, mereka harus meluncurkan serangan. Ini seharusnya taktik sinergi artileri infanteri yang dikatakan saudara Tama, bagus. Lihat bagaimana aku akan mengalahkan infanterimu saat itu. Kemudian, dia segera memerintahkan, berikan perintah kepada semua orang untuk bersiap menghadapi serangan artileri. Setiap orang harus memakai helm, menutup telinga, tidak meninggalkan lubang, dan juga mewariskan perintah, jangan bersandar di dinding lubang, yang terbaik adalah berbaring di tanah. Jika ada sesuatu yang lebih empuk, akan lebih baik, ini dapat secara efektif mengurangi kerusakan getaran yang disebabkan oleh penembakan jarak dekat. Sebagian besar waktu, artileri digunakan untuk membunuh tubuh manusia, mengandalkan pecahan peluru ketika ledakan terjadi, atau ledakan untuk membuka batu atau ledakan membuka semua benda keras lainnya. Namun, gelombang getaran yang dihasilkan oleh ledakan artileri juga dapat membawa kerusakan besar pada tubuh manusia, dan jika jaraknya cukup dekat, sangat mungkin untuk menghancurkan organ dalam seseorang. Hamid tidak memiliki pemikiran strategis yang besar, tetapi bagaimanapun, dia berada di medan perang sampai hari ini, jadi ada banyak pengalaman kecil praktis. Perintahnya diteruskan dari lapisan ke lapisan, dan para prajurit di berbagai lubang menerima perintahnya. Begitu banyak dari mereka mulai mendapatkan sesuatu di tanah dan menemukan sesuatu yang lembut untuk diletakkan di atasnya. Banyak tentara pergi ke pintu masuk lubang untuk mendapatkan banyak tanah lunak, dan sebelum Zain yang gugup bisa mengerti apa yang mereka lakukan, dia mendengar tentara yang mengawasinya berteriak, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah untuk menyebarkan tanah di bawahnya, atau nanti jika cangkangnya meledak di depanmu, akan mengejutkan kamu hingga pendarahan internal."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.